warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hasila Diva Oktaviani dari kelas MBS 2D dengan NIM 2452111152. Di sini saya akan menjelaskan terkait sejarah ilmu fikih dan juga perbedaannya dengan ushul fikih, di mana ini merupakan salah satu tugas mata kuliah ilmu fikih. Nah, ilmu fikih dan ushul fikih itu merupakan dua konsep yang sangat penting dalam Islam karena keduanya saling berhubungan dengan hukum-hukum syara yang mengatur kehidupan umat Islam. Nah, secara etimologis, fikih identik dengan al-faham yang berarti pengetahuan atau pemahaman. Sedangkan secara terminologi, fikih itu merupakan ilmu tentang hukum-hukum syara yang bersifat praktis yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang terperinci. Nah, dalam konteks ini, ilmu fikih sendiri dan ushul fikih itu memiliki peranan penting dalam memahami dan mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Namun, dalam memahami ilmu fikih dan ushul fikih diperlukan pemahaman yang mendalam tentang sejarah perkembangan keduanya serta adanya perbedaan antara keduanya. Selanjutnya akan membahas terkait pengertian ilmu fikih. Nah, ilmu fikih merupakan salah satu cabang ilmu syariah yang mempelajari hukum-hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Nah, sejak zaman Nabi Muhammad, ilmu fikih itu telah berkembang secara dinamis dan terus berubah seiring dengan perkembangan zaman. Selanjutnya terkait sejarah ilmu fikih. Pada periode pertama, Nabi Muhammad itu merupakan satu-satunya sumber rujukan bagi umat Islam dalam hal fatwa dan juga hukum. Hukum-hukum fikih pada saat itu secara langsung bersumber dari Al-Quran dan juga As-Sunnah. Oleh karena itu, tidak ada kemungkinan yang terjadi akan perbedaan pendapat ataupun selisih paham dalam hal hukum. Karena Nabi Muhammad sendiri merupakan otoritas tunggal dalam hal hukum dan juga fatwa. Yang periode kedua, era tabi'in. Era tabi'in itu menandai awal dari proses mazhabisasi. Mazhabisasi fikih, terutama pada era ini, mazhab fikih itu mulai berkembang dan juga dinisbatkan terhadap sosok-sosok sahabat atau tabi'in. Nah, hal ini terjadi pada daerah tertentu sehingga melahirkan pakar fikih. Pada era ini muncul juga para fuqaha. Di Madinah sendiri cenderung banyak mengambil pendapat dari Umar bin Khattab, kemudian Aisyah dan Ibnu Umar yang banyak menggunakan maslahah. Sementara itu fuqaha di Kufah banyak dipengaruhi oleh pemikiran sahabat Ali bin Abi Thalib dan juga Abdullah bin Mas'ud yang dalam istihadnya banyak menggunakan qiyas. Nah, periode yang ketiga, era sahabat. Pada era ini tidak jarang para sahabat mengalami perbedaan pendapat. Para sahabat biasanya melakukan istinbat hukum melalui 3 tahap. Yang pertama, itu mereka merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian selanjutnya jika tidak ditemukan ketentuan hukum yang jelas, mereka menggunakan metode ijtihad seperti halnya qiyas untuk menemukan solusi. Dan yang terakhir, mereka mencapai kesepakatan melalui pembentukan opini publik yang berlangsung secara alamiah dan juga dinamis. Kemudian ada periode keempat, di mana ini merupakan era 4 mazhab. Pada era ini muncul berbagai mazhab fikih yang berbasis pada daerah tertentu, seperti halnya mazhab Hijazi, mazhab Iraki, dan mazhab Syami. Kemudian setelahnya muncul berbagai mazhab fikih yang tidak lagi didominasi oleh unsur kedaerahan, yang kemudian berkembang menjadi 4 mazhab karena adanya perbedaan pendapat. Yaitu yang pertama ada mazhab Hanafi yang dinisbatkan pada sosok Abu Hanifah An-Nu'man bin Sabit. Kemudian yang kedua ada mazhab Maliki, Imam Maliki bin Anas. Kemudian mazhab Asy-Syafi'i, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Dan yang terakhir ada mazhab Hanbali yang dinisbatkan pada Imam Ahmad bin Hanbal. Selanjutnya makna ushul fikih, yakni pemahaman terhadap dasar-dasar atau dalil-dalil yang menjadi fondasi hukum syara. Objek kajian yang dibahas dalam ushul fikih adalah 1. Ada nas Al-Quran, As-Sunnah, serta pendapat para sahabat, pendapat para tabi'in, juga pendapat ulama salaf maupun ulama khalaf. Yang kedua, berbagai metode dan pendekatan yang digunakan oleh ulama mujtahidin dalam menerapkan konsep dan teori sebagai alat penggalian hukum Islam terhadap sumber-sumber
yang ada. Kemudian yang ketiga, semua hal yang berkaitan dengan kriteria ulama yang dinyatakan layak dan pantas melakukan upaya penggalian hukum Islam atau penerjemahan terhadap syarat-syarat kompetensi ulama yang dipandang memiliki kemampuan intelektual untuk diterapkan metode tertentu dalam mengistinbat hukum. Nah, perbedaan mendasar antara ushul fikih dengan ilmu fikih dapat disimpulkan sebagai yang pertama, ushul fikih merupakan metode untuk menggali hukum dalam nas Al-Quran dan As-Sunnah. Sedangkan ilmu fikih merupakan pengamalan dalil yang berupa ketetapan hukumnya telah jelas serta produk oleh ushul fikih. Kemudian dua, ada ushul fikih menetapkan dalil, sedangkan ilmu fikih menjadikan dalil sebagai rujukan perbuatan. Yang ketiga, ada ushul fikih lebih dahulu bekerja, sedangkan ilmu fikih bergerak setelah ushul fikih. Yang keempat, ushul fikih itu menggunakan kaidah-kaidah dalam mengistinbatkan hukum yang kemudian nantinya akan menghasilkan jenis-jenis hukum tertentu, yakni wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Lalu ilmu fikih juga lebih menjelaskan secara rinci bagian dari jenis-jenis hukum tersebut. Yang terakhir ada kesimpulan. Ilmu fikih adalah cabang ilmu syariah yang mempelajari hukum-hukum Islam dari Al-Quran dan hadis. Ilmu fikih telah berkembang secara dinamis dan terus berubah seiring dengan perkembangan zaman. Nah, perkembangan ilmu fikih sendiri dapat dibagi menjadi 4 periode, yaitu zaman Nabi Muhammad, era tabi'in, era sahabat, dan era 4 mazhab. Ilmu ushul fikih adalah metode untuk menggali hukum, sedangkan ilmu fikih adalah pengamalan dalil. Nah, perbedaan antara ushul fikih dan ilmu fikih terletak pada metode, objek, dan tujuan kajian. Kedua ilmu ini memiliki peranan penting dalam memahami dan mengamalkan hukum-hukum Islam. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.